Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ma'asi lisan, yaitu beberapa dari maksiat lisan yang saya ambil dari kitab Sulamut Taufik karya monumental Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa afada alaina bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min ma'asi lisani al-ghibatu wa hiya dzikruka akhaka al-muslimah bima yukrihuhu. Jadi fasal di sini menerangkan tentang beberapa maksiat lisan. Salah satu dari ma'asi lisan yaitu al-ghibatu, yaitu ghibah. Apa yang dimaksud ghibah di sini? Yaitu wahiyah dzikruka akhaka al-muslimah bima yukrihuhu, yaitu menyebutnya seseorang terhadap saudara muslimnya, yang mana penyebutan tersebut yaitu terhadap hal-hal yang tidak disukai muslim pada umumnya. Misalnya si A ini gendut misalnya, sedangkan kita tahu bahwa ketika si A mendengar ini tidak disukai misalnya, itu nggak boleh. Jadi sesuatu yang menimbulkan ketidaksenangan ketika didengar oleh orangnya, maka itu disebut ghibah. Wa in kana fihi, walaupun itu secara kenyataan, misalnya ada temannya secara kenyataan dia makannya banyak, misalnya dirasanin atau digibahin sama kita, walaupun itu secara nyata memang makannya banyak, itu tidak boleh, walaupun itu memang fakta ataupun realita. Terus maksiat lisan selanjutnya yaitu wan namimah. Namimah itu mengadu domba. Apa pengertian namimah di sini? Wahiyah naklul qauli lil afsadi, yaitu memindahkan perkataan dari satu ke satu yang lain dengan tujuan lil afsad, yaitu dengan tujuan untuk merusak atau memperkeruh suasana. Jadi ini tidak boleh namimah. Misalnya saya mengatakan kepada si A ini dan itu, terus kepada yang B saya beda mengatakan oh kalau si A ini kerjaannya misalnya, ataupun sebaliknya kepada si B saya mengatakan kejelekan si B. Terus akhirnya mereka bertengkar, dan itu disebut namimah, yaitu mengadu domba, dan ini tidak diperbolehkan dalam agama. Wa takhris min ghairi naqlil qaul, dan mengadu domba tanpa memindahkan perkataan. Seperti apa contohnya? Yaitu walau bainal bahaim, yaitu seperti kita mengadu domba seperti kepada hewan, itu termasuk juga mengadu domba. Misalnya nggak ada kerjaan, ada jangkrik dua misalnya diadu, itu nggak boleh. Jadi itu nggak boleh juga. Terus maksiat lisan selanjutnya yaitu wal kadzibu wa huwa al kalamu bihilafil waqi. Jadi maksiat lisan selanjutnya yaitu dusta. Yang disebut dusta ini yaitu berbicara tidak sesuai dengan kenyataan, itu disebut dusta. Misalnya kenyataannya A terus bilang B, jadi itu disebut dusta. Tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, itu merupakan bagian dari maksiat lisan juga. Terus selanjutnya maksiat lisan selanjutnya yaitu wal yamini, yaitu wal yaminil kadzibati, yaitu
sumpah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dia mengatasnamakan Allah, misalnya ada seorang yang mengatasnamakan Allah, tapi sumpahnya tersebut itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi ini sering terjadi, mengatasnamakan Allah, tapi secara kenyataan itu hanya untuk memperkuatkan perkataannya saja, tapi kenyataannya dia dusta. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat wahfadu aimanakum, maka jagalah sumpah-sumpahmu. Ya tujuannya agar kita tidak mudah membuat sumpah yang mana sumpah itu adalah bohong gitu. Terus maksiat selanjutnya yaitu wa al-fadil qadhafi, yaitu selanjutnya yaitu menuduh zina, sesuatu lafaz yang mengandung terhadap qadhaf. Qadhaf ini yaitu menuduh zina. Seperti apa contohnya? Seperti apa? Wahiyya kasiratun hasiluha kullu kalimatin tansabu insanan aw wahidan. Jadi maksiat lisan selanjutnya yaitu lafaz-lafaz qadhaf, lafaz-lafaz yang menuduh terhadap zina, yang mana lafaz-lafaz yang menunjuk, yang mengarah terhadap tuduhan zina itu di sini disebutkan oleh musannif yaitu banyak. Tapi di sini musannif memberikan penjelasan hasuluha kullu kalimatin tunsabu insanan aw wahidan min qurabatihi, yang mana kalimat itu mengarah terhadap manusia ataupun seseorang dari kerabatnya. Kerabatnya yang mana itu yang dituduh yaitu zina. Jadi itu enggak boleh. Jadi baik perseorangan ataupun kerabatnya yang mana lafaz-lafaz tersebut menunjukkan terhadap qadhaf, yaitu tuduhan terhadap zina, itu tidak diperbolehkan. Misalnya contohnya ada suami bilang kepada istrinya, oh ini yang ada dalam kandunganmu ini bukan anakku gitu. Misalnya, padahal secara kenyataan istrinya itu tidak melakukan zina terhadap yang lain itu. Jadi murni hasil suaminya gitu. Jadi pembicaraan suami terhadap istrinya itu merupakan qadhaf, yaitu menuduh zina tanpa adanya bukti, itu disebut qadhaf. Imma sorihan mutlaqan au kinayatan biniyatin. Terkadang lafaz zina, lafaz qadhaf ini, penuduhan terhadap zina ini terkadang berbentuk sharih, yaitu berbentuk jelas. Seperti yang saya sebutkan ketika suami mengatakan bahwa di dalam kandungan istrinya itu bukan anaknya. Ada lafaz-lafaz yang tidak jelas, yang mana secara pengertian itu menunjukkan terhadap qadhaf. Jadi ini umum. Ada pakai lafaz secara majaz ataupun kinayah, tapi secara makna itu menunjukkan terhadap qadhaf. Jadi ini umum kalau masalah kinayah, yang mana ketika dipahami oleh orang tersebut itu menunjukkan terhadap qadhaf. Dengan syarat itu biniyatin, yaitu memang niat untuk menuduh orang tersebut zina gitu. Wa yuhaddul qadhifu ila samani tajildatan. Jadi orang yang menuduh terhadap zina, qadhif, orang yang menuduh terhadap zina itu ada kafaratnya, ada hukumannya, yaitu yang disebutkan oleh musannif di sini, yaitu samanina tajaldatan, yaitu 80 cambukan bagi mereka yang merdeka. Adapun warraqiqu nisfuha, yaitu sedangkan budak yaitu separuh dari 80 tersebut. Mungkin cukup
dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.